Saudara, langkah para caleg untuk melenggang menjadi wakil rakyat ternyata belum usai. Masih menempuh jalan panjang. Gaduh dugaan kecurangan mewarnai proses penghitungan suara masih berlangsung di KPU. Rasa was-was terjegal masuk Senayan di injury time pun menghantui para caleg. Tak heran, caleg kini mati-matian bahkan sampai adu urat demi menjaga perolehan suaranya. Karena satu suara begitu berharga untuk memperoleh kursi wakil rakyat. Ya, seperti yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang digelar KPUD Kabupaten Bekasi di salah satu hotel di Cikarang Selatan berlangsung ricuh. Ya, pendukung dua caleg menggeruduk lokasi rekapitulasi dan meminta penghitungan suara dihentikan. Masa menduga ada kecurangan dan dugaan penggelembungan suara yang merugikan calon anggota legislatif di dua partai yang berbeda. Polisi dan TNI sampai turun tangan untuk mengamankan sejumlah orang yang memicu kericuhan. Kericuhan juga terjadi di rapat pleno rekapitulasi suara di kantor Kepala Desa Danau Indah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Rabu sore. Kericuhan ini dipicu saat salah satu saksi dari partai politik protes karena menduga ada kecurangan yang menggelembungkan suara salah satu caleg. Ternyata aksi protes ini memancing emosi dari saksi caleg lain. Kericuhan pun terjadi sampai-sampai rapat pleno rekapitulasi suara di Cikarang ini harus dihentikan sementara. Kecurangan yang dilakukan oleh kami juga karena juga informasinya nggak jelas hasil karena secara resmi ke laporan ke Bawas juga belum masuk, hanya ada lewat WA kata-kata itu. Nah kami juga ya keberatan kalau ini dilanjutkan. Ribut-ribut soal penghitungan suara tak hanya ke antar caleg dari beda partai. Namun caleg yang masih satu partai pun bisa juga ikut ribut gara-gara suara. Seperti yang terjadi di rapat konsolidasi PDIP Kecamatan Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah. Konsolidasi ini berakhir ricuh, pemicunya gara-gara kebijakan partai yang akan menggeser salah satu caleg peraih suara tertinggi dengan caleg yang perolehan suaranya jauh di bawahnya. Kebijakan ini membuat ratusan kader PDIP kecewa. Menurut mereka menuntut agar caleg suara terbanyak yang dilantik. Bila tuntutan ini tidak dipenuhi, para kader akan mendatangi kantor DPC PDIP dan akan mengundurkan diri secara massal. Kami hanya menuntut, kami hanya ingin Mbak Tiwi ataupun Nari Satu itu dilantik menjadi anggota Dewan sesuai dengan PKPU nomor 5 2024 pasalnya 51 tentang penentuan anggota Dewan dengan suara terbanyak sesuai MK. Ya, lain cerita dengan caleg DPRD Provinsi Jawa Timur asal Kepulauan Kangean dari Partai Gelora. Muhammad Sadi meluapkan emosinya kepada panitia pemilih Kecamatan Kanganyan, Sumeneb, Jawa Timur karena perolehan suaranya hilang. Ia mengaku ada sekitar 750 suaranya hilang. Sadi pun memprotes mengapa hasil rekapitulasi menyatakan ia tidak memperoleh suara sama sekali. Sementara itu, Komisioner KPU Sumeneb menyatakan sesuai regulasi perolehan suara yang dibacakan dari hasil PPK dianggap sah dan final. Jika ada caleg yang komplain, caleg diminta untuk mengisi form keberatan untuk disampaikan saat rekapitulasi tingkat provinsi Jawa Timur. Saya juga heran, nyampainya di kabupaten heran. Karena saya juga punya mertua, saya di Kangayan. Terus saudara-saudara Kangayan, pesantren kami juga di Kangayan. Terus C1-nya gimana? Di C1-nya terisi. Terisi C1-nya. Ternyata di hasil 0. Tidak ada suara sama sekali untuk provinsi. Saya caleg juga. Tidak
apabila ada keberatan yang sudah selesai di tingkat kecamatan, itu tidak bisa diajukan kembali di tingkatan berikutnya. Karena luapan emosi kekecewaan dari para caleg dan juga massa pendukung yang tak terbendung, tak jarang sejumlah petugas jadi korban kemarahan. Seperti yang dialami Ketua PPK Kecamatan Gane Barat Utara, Halmahera Selatan. Ia jadi korban pemukulan dari salah satu saksi dari paslon Prabowo Gibran untuk wilayah Halmahera Selatan. Diduga pelaku tak puas dengan penjelasan korban soal dugaan pengurangan suara pada pasangan Prabowo Gibran. Pelaku yang menyimpan dendam lantas menyerang korban saat rapat pleno rekapitulasi. Akibatnya korban mengalami luka memar di kepala. Itu ada data yang berbeda. Maka kalau saya mana yang benar pasti nanti bisa diketahui dari data itu, sehingga itu ada penyelesaian. Tidak boleh misalnya menggunakan kekerasan untuk melakukan hal-hal yang di luar substansi ya. Jadi itu harus kita jaga bersama. Fenomena calo suara ternyata tak pernah absen di setiap pemilu. Seperti yang ditemukan seorang caleg DPRD Provinsi Jawa Timur yang melaporkan anggota PPK di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur karena diduga menjadi calo perolehan suara untuk caleg. Caleg ini mengaku ditawari oleh calo untuk memenangkan suaranya. Dengan harga untuk satu suara caleg dihargai Rp25.000. Ahmad Suhaimi, caleg DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat, melaporkan seorang oknum PPK Gulug-Gulug ke Bawaslu Kabupaten Sumeneb. Ia mengungkap modus pelaku, yaitu menawarkan tarif Rp25.000 untuk satu suara di tingkat DPRD Provinsi. Saat melapor ke Bawaslu, korban melampirkan bukti pesan dengan oknum PPK dan siap diaudit forensik untuk membuktikan keterlibatan oknum PPK ini. Saya juga melaporkan oknum DPK di Gulug-Gulug yang secara aktif menawarkan jasa jual beli suara. Bukti-bukti apa yang sempat dilampirkan? Bukti chat. Oh, chat WA. Katakan angkanya per suara 25.000 kalau mengacu 2019 2019. Saya selaku caleg di provinsi saya merasa dirugikan dengan semua ini. Sungguh menguras emosi. Pertarungan berebut suara rakyat rupanya menimbulkan dampak tersendiri bagi para caleg, bahkan tim suksesnya yang tampaknya kemungkinan belum berhasil. Banyak politisi atau calon legislatif yang tidak memperoleh suara yang cukup, akhirnya berakhir pilu karena mengalami masalah kesehatan fisik ataupun mental. Ya, seperti cerita dari caleg di Banyuwangi, Jawa Timur, diduga karena perolehan suaranya tidak sesuai target. Seorang caleg di Banyuwangi, Jawa Timur ini menarik kembali bantuan paving block yang sudah diberikan kepada warga. Penarikan ini dilakukan sehari setelah pencoblosan. Padahal tadinya paving block ini akan dipasang di jalan perkampungan yang rusak. Nah, kalau yang ini bukan menimpa calegnya, melainkan seorang tim sukses dari caleg dari salah satu partai di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia mengalami depresi dan tak berhenti meracau, serta meminta calon anggota legislatif DPRD Kota Cirebon yang dijagokannya segera dilantik. Guncangan yang dialami salah satu tim sukses itu bukanlah tanpa sebab. Lantaran ia sudah menjual 2 sepeda motor dan tanah miliknya untuk modal memenangkan calon yang dijagokannya. Ya saudara, dari penelitian dilakukan tim Kompas ID, rata-rata ongkos politik yang harus dirogoh para caleg untuk menembus Senayan bisa mencapai sekitar 10 hingga 20 miliar rupiah. Fantastis bukan? Sedangkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR itu sekitar 50 sampai 60 juta rupiah per bulan. Angka ini tidak cukup untuk menutup ongkos politik yang sudah dikeluarkan. Padahal uang bermiliar-miliar rupiah yang dirogoh para caleg untuk ongkos politik belum bisa menjamin lolos mendapat kursi wakil rakyat. Dan hasil berujung itu tadi, fenomena caleg yang depresi.
Sudah kejam, mahal pula ongkosnya. Tapi tetap saja kok, saat tahun politik tiba, pendaftaran caleg selalu ramai peminatnya. Ya, menjadi wakil rakyat memang jadi salah satu cara untuk bisa membantu masyarakat. Semoga jika nantinya terpilih menempati kursi wakil rakyat, para anggota dewan ini bisa amanah dan dengan cara terhormat.